Pernah nggak sih Anda bertanya-tanya, kenapa ya rasanya konflik itu ada di mana-mana? Mulai dari berita yang kita tonton, sampai ke hubungan pribadi kita sendiri. Nah, kali ini kita akan coba bedah bareng-bareng sebuah kajian dari Yakobus pasal 4 yang ternyata punya perspektif yang kuat banget soal apa sih sumber sejati dari semua pergumulan kita itu. Langsung ke intinya nih, Yakobus 4 ayat 1 itu bertanya, dari manakah datangnya sengketa dan pertengkaran di antara kamu? Wah, ini pertanyaan yang dalam banget ya. Bener-bener maksa kita buat nggak cuma lihat luarnya aja, tapi menggali lebih dalam. Dan jawabannya, jujur aja, cukup mengejutkan. Teks ini bilang kalau masalah utamanya itu bukan apa yang terjadi di luar sana loh, tapi perang yang sebenarnya berkecamuk itu ada di dalam diri kita sendiri. Ya kan? Gampang banget kalau kita nyalahin orang lain atau nyalahin situasi. Tapi kajian ini nunjuk ke arah yang beda. Katanya, akar masalahnya itu ya hawa nafsu kita. Keinginan-keinginan egois, ambisi pribadi, yang nggak ada habisnya berantem di dalam batin kita. Jadi intinya begini, sumber persoalan dalam hidup kita itu ya dimulai dari diri kita sendiri. Mungkin sudah saatnya kita lebih sering melihat ke cermin, bukan terus-terusan melihat keluar jendela. Nah, perang batin ini tuh nggak diam aja di dalam loh, dia itu bocor keluar. Teksnya ngejelasin siklusnya yang destruktif banget. Kita pengen sesuatu, nggak dapet. Terus gimana? Muncullah iri hati, lalu jadi bertengkar dan berkelahi. Dan dampaknya nggak cuma ke hubungan sama sesama manusia. Oh nggak, konflik batin ini juga bikin kita putus koneksi secara rohani. Terutama ini kerasa banget pas kita berdoa. Pernah ngerasa doa kok kayaknya nggak dijawab? Nah, menurut teks ini ada dua kemungkinan besar nih. Pertama, bisa jadi kita emang nggak berdoa, nggak minta sama sekali. Atau yang kedua, kita sih berdoa, tapi motivasinya salah. Terus, motif yang salah itu kayak gimana sih? Yakobus 4 ayat 3 ngejelasin dengan gamblang. Itu loh pas kita minta sesuatu cuma buat dihabiskan untuk memuaskan hawa nafsu. Jadi doanya itu bukan buat kehendak Tuhan, tapi murni buat memuaskan ego kita sendiri. Oke, dari sini kita bakal masuk lebih dalam lagi ke akar masalah yang sebenarnya, yaitu apa yang terjadi kalau hati kita itu bercabang, terbagi dua. Di sini ada pernyataan yang jelek banget. Persahabatan dengan dunia itu sama dengan permusuhan dengan Allah. Tapi tunggu dulu. Ini bukan berarti kita harus antisosial atau menjauhi masyarakat ya. Maksudnya adalah kita jangan sampai mengadopsi sistem nilai dunia yang isinya ambisi egois dan serakah. Karena kalau begitu, itu sama aja dengan bentuk perselingkuhan rohani. Makanya, gak heran kan kalau bahasanya di sini jadi keras banget. Masalahnya bukan lagi sekedar salah-salah kecil, tapi udah jadi soal kesetiaan. Inilah kenapa penulisnya langsung menyapa pembacanya dengan, "Hai kamu orang-orang yang tidak setia." Wow. Oke. Jadi masalahnya adalah perang batin, pemicunya kesombongan dan keinginan egois. Terus, solusinya apa dong? Nah, kabar baiknya ada jalan keluar yang jelas banget dan bisa kita lakukan. Apa itu? Yaitu jalan kerendahan hati. Dan kuncinya cuma satu, ada di prinsip ini. Allah menentang orang yang congkak, tetapi mengasihi orang yang rendah hati. Jelas banget ya. Kesombongan itu bikin kita berhadapan dengan Tuhan. Tapi kerendahan hati justru mengundang kasih karunia-Nya. Tapi rendah hati itu gimana sih prakteknya? Ini bukan cuma soal perasaan loh. Yakobus ngasih 3 langkah yang konkret banget. Pertama, tunduklah kepada Allah. Kedua, lawanlah iblis. Dan yang ketiga, mendekatlah kepada Allah. Dan semua ini puncaknya ada di janji yang luar biasa ini di ayat 10. Rendahkanlah dirimu di hadapan Tuhan, dan Ia akan meninggikan engkau. Ini kan paradoks yang indah banget ya. Justru dengan kita merendahkan diri di hadapannya, disitulah kita akan ditinggikan olehnya. Jadi kalau kita rangkum, poin utamanya gini. Pertarungan yang sebenarnya itu ada di dalam diri kita. Gejalanya kelihatan di luar lewat konflik-konflik. Dan obatnya cuma satu, kerendahan hati. Nah, pembahasan ini meninggalkan kita dengan satu pertanyaan buat direnungkan. Kalau memang benar pertempuran itu dimulai dari dalam, kira-kira ada ndak sih satu keinginan atau hawa nafsu yang bisa kita serahkan hari ini supaya kita bisa menemukan kedamaian yang sejati?